Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum materi tentang komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli yaitu menurut Everett M. Roger, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Menurut James Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Sedangkan pengertian komunikasi secara umum yaitu penyampaian atau perpindahan pesan, informasi, dan adanya umpan balik atau respon dari penerima pesan. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan komunikator ke penerima pesan komunikan dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu komponen komunikasi kesehatan. Komponen komunikasi kesehatan yaitu komunikator. Dalam komunikasi kesehatan, komunikator adalah orang atau lembaga kesehatan yang menyampaikan pesan, misalnya berisikan himbauan untuk melakukan program KB. Yang kedua, komunikan dalam istilah yaitu sebagai orang yang menerima pesan. Komunikan bisa berupa masyarakat yang diberikan sosialisasi dari pihak lembaga kesehatan. Yang ketiga yaitu pesan. Dalam komunikasi kesehatan, pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang mempunyai arti. Contohnya slogan tentang hindari HIV atau AIDS. Yang kelima yaitu atmosfer atau konteks. Atmosfer dalam artian adalah lingkungan ketika komunikasi terjadi terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial, psikologis, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam yaitu media atau saluran komunikasi. Media dalam komunikasi kesehatan ialah sebagai sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Media dalam komunikasi kesehatan ada dua, yakni media saluran interpersonal dan kelompok. Media bisa berupa cetak maupun elektronik yang biasa dilakukan dengan kegiatan penyuluhan. Yang ketujuh yaitu efek. Efek pada komunikasi kesehatan yakni dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan. Efek atau dampak ialah ketercapaian kita dalam penyampaian pesan. Yang ke-8, encoding. Encoding adalah pengiriman mengkodekan informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Yang ke-9 yaitu decoding. Decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Komunikasi mempunyai beberapa tujuan seperti penjelasan yang akan saya jelaskan. Tujuan komunikasi secara umum yaitu mengerti. Dalam artian komunikator hendaknya menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan dengan cara yang baik dan jelas sehingga informasi tersebut dapat dimengerti dengan jelas. Yang kedua yaitu memahami. Memahami dalam artian bahwa informasi yang disampaikan komunikator haruslah sesuai dengan keinginan dan kemauan komunikan atau penerima informasi, sehingga segala sesuatu yang disampaikan benar-benar berasal dari aspirasi penerima informasi atau masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya itu diterima. Komunikator dalam menyampaikan informasinya harus menggunakan cara yang baik sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik juga. Yang selanjutnya termotivasi. Setelah informasi disampaikan maka komunikan melakukan suatu kegiatan yang diinginkan oleh komunikator dan ini merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pemberi pesan. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Dengan komunikasi sesuatu yang ingin disampaikan dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. Fungsi sosialisasi ini sangat efektif bila dilakukan dengan pendekatan yang tepat, misalnya komunikasi masa baik langsung maupun tidak langsung melalui media. Yang terakhir yaitu perdebatan dan diskusi. Suatu permasalahan yang masih kontroversial atau polemik dalam hubungan dengan masalah-masalah publik. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan.
Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang-orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau diri sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Yang keempat, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Yang selanjutnya yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Dan ada banyak juga yaitu komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi satu arah, komunikasi sosial, komunikasi persuasif, komunikasi antar pribadi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung komunikasi yang baik. Di antaranya adalah kredibilitas. Dalam artian setiap komunikator harus memiliki hubungan saling percaya dengan komunikan sehingga apa yang disampaikan dapat dipercaya secara langsung. Yang kedua yaitu konteks. Komunikator yang baik harus memperhatikan situasi dan kondisi komunikasi berada sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu konten. Komunikator harus pandai dalam memilih pesan yang akan disampaikan sehingga komunikan tertarik terhadap apa yang disampaikan. Yang terakhir yaitu kejelasan. Komunikator harus memahami komunikasi verbal dan nonverbal, tujuan yang akan dicapai, serta kejelasan informasi sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.